Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan KI dan KD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 SD. PAI itu Pendidikan Agama Islam, BP Budi Pekerti. Jadi disingkat PAI BP. Maksudnya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya buat KI dan KD ini untuk memudahkan mengajar agama Islam di kelas 3 semester 1. Adapun maksudnya dimasukkan dalam YouTube rekam ini bukan mengajar yang lebih tahu, tapi sekedar untuk menyimpan data, memudahkan bagi diri saya untuk mengajar atau pergi untuk memahami KI dan KD di dalam proses belajar mengajar. Jadi tidak terlalu banyak beban membawa buku, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada YouTube yang telah menyediakan sarana untuk saya dalam hal proses untuk mengajar agama Islam di kelas 3. Baiklah, saya bacakan di sini ada kompetensi inti yang disingkat dengan KI. Kompetensi inti yang disingkat dengan KI, PAI kelas 3 SD MI. Nah, KI 1 itu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Saya ulang lagi, KI 1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, KI ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan dan berada dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. KI keempat menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Di dalam proses belajar mengajar ada pedoman. Pedomannya adalah KI. KI itu ada 4, yaitu KI 1, KI 2, KI 3, KI. Itulah pedoman untuk kita mengajar. Di samping KI itu ada penjelasan lagi di bawah KI itu namanya KD. KD itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu disingkat dengan KD. Nah, setiap tema pelajaran itu sudah ditentukan KD-nya, kompetensi dasar untuk mencapai tujuan pelajaran, hasil yang diharapkan kepada anak didik. Nah, jadi kita mengajar tidak bisa menyimpang daripada KD-nya, karena KD ini sudah menentukan jalannya untuk mengajar. Misalnya ini saya buatkan KD semester 1 untuk kelas 3 ada 6 pelajaran. Misalnya pelajaran 1. Nah, pelajaran 1 ini itu judulnya Nabi Muhammad SAW panutanku. Di dalam pelajaran 1 itu ada 2 pokok bahasan, yaitu sikap percaya diri. Nabi Muhammad SAW itu KD-nya 3.14 dan 4.14. Nah, di bagian B, sikap mandiri Nabi Muhammad SAW, KD-nya ada 2, 3.2 dan 4.2.
Saya tidak bacakan KD di sini karena sudah jelas di tulisan supaya tidak memperlambat waktu. Yang kedua, pelajaran 2, senangnya belajar surat An-Nas atau An-Nasri. Nah, KD-nya ini ada 3 ya, A, B, C, D, bahkan 4. A, membaca kalimat dalam surat An-Nas. Nah, KD-nya 4.1.1. Nah, yang bunyinya KD 411 itu membaca kalimat dalam Quran surah An-Nas dan Al-Kautsar dengan benar. B-nya menghafal surah An-Nas, yaitu KD-nya 4.13. Yang C 4.12, KD-nya menulis dalam kalimat An-Nasri, menulis dalam kalimat An-Nasri. 4.12. Yang D, pesan surah An-Nas itu 3.1, memahami mana kewan surah An-Nas. Nah, jadi pelajaran 3, meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Mengetahui. Sekarang kita membahas pelajaran 3, itu judulnya itu meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi. KD-nya A, Allah itu Maha Esa, yaitu 3.3 dan 4.3. Yang bagian B-nya Allah itu Maha Pemberi, ya 3.4 dan 4.4. Di situ ada penjelasan 3.4 apa, 4.4 apa. Pelajaran 4, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Nah, itu pelajaran 4 A nya tanggung jawab 3.2 dan 4.2, B-nya tawadu 3.5 dan 4.5. Pelajaran 5, syarat kewajibanku itu KD-nya. Nah, A, inti ibadah sholat, KD-nya 3.8 dan 4.8, B, hikmah sholat 3.10 dan 4.10. Pelajaran 6, kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib, itu ada 2 KD. A, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam 3.11 dan 4.11. Yang B-nya kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam 3.12 dan 4.2. Itulah yang kita pelajari dalam buku Pendidikan Agama Islam yang tidak menyimpang dari KD, karena KD sudah ditentukan oleh pemerintah atau dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nah, atau Kementerian Agama yang sudah menyusun rencana kurikulumnya. Nah, jadi seorang mengajar itu harus berdasar itu, dan nanti nilai yang untuk dimasukkan ke dalam raport siswa itulah KD-KD yang tadi. Nah, KD tadi tinggal kita mengembangkan materinya yang berhubungan dengan KD itu. Nah, jadi saya sampai sini dulu membacakan tentang KI dan KD. Nah, untuk pelajaran agama Islam kelas 3 SD MI. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin menambahkan atau membetulkan dalam tulisan ini, barangkali keliru, hilap dan lupa, saya ucapkan terima kasih, dan saya masukkan di YouTube ini bukan sekedar untuk meminta mengguru, tapi untuk memudahkan diri saya dalam belajar agama. Terima kasih, dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.